Selamat pagi, salam asuransi. Jumpa lagi dengan saya, Andas Fedi Pilor, Guru Asuransi. Kali ini dalam rangka menyambut ulang tahun saya yang ke-55 tahun, kemarin 6 Januari, saya ingin berbagi terkait dengan tema 35 tahun tersesat di asuransi. Semoga bisa menjadi inspirasi buat Anda semua. Ya, belajar asuransi terus saja bagi saya sendiri adalah suatu kebetulan, ya, atau bisa dibilang suatu kecelakaan tanda petik atau keterpaksaan tanda petik juga awalnya, tetapi setelah dijalani saya pikir oke-oke saja. Buktinya selama 35 tahun saya berada di industri ini, ya. Sebagian sahabat senior saya dan junior juga mengalami hal yang sama, ya, apa yang saya alami, termasuk pada waktu saya sedang mewawancarai Pak Frans Lamori pada waktu beliau masih menjabat sebagai Ketua BMAI Indonesia, ya. Beliau menceritakan mengenai hal tersebut, bahwa bagaimana beliau sampai terjun ke asuransi. Dan banyak juga kemarin dalam grup WA WGF, Pak Kartingsan pun juga menyampaikan bahwa beliau pun juga tersesat, ya, tapi dari bidang teknik masuk ke asuransi. Intinya, hampir sebagian besar teman-teman saya di industri, baik yang senior maupun junior, tidak pernah memimpikan ingin bekerja di asuransi ataupun mencari nafkah di asuransi. Ya, awalnya tahun 1986 pada waktu saya lulus SMA, senang-senangnya lulus SMA sampai tanda tangan di baju juga seperti yang telah digambar. Kemudian pada waktu itu saya mencoba untuk masuki universitas negeri. Saya ingin masuk ke Fakultas Hukum, ya, ataupun Fakultas Arsitektur. Tetapi kemudian beberapa universitas yang saya ingin lamar atau ingin masuki, Universitas Indonesia, Brawijaya Malang, Gajah Mada di Jogja, ya, tidak bisa atau saya tidak lolos ke dalam si penawaran tersebut. Alhasil saya ingin masuk ke universitas swasta, tapi kala itu saya punya papa atau papi saya sedang tidak berlayar karena beliau adalah seorang pelaut, ya. Biasanya gitu, kalau pelaut melaut dia punya rezeki lumayan banyak, tetapi pada waktu dia di darat, ya, sedang kering, ya, sehingga saya tidak punya dana untuk masuk kuliah. Jadi akhirnya pada tahun 86 sebelum kuliah, ya, papi mengajak kerabat yaitu Pak Fred Iswara SH, ya. Pada waktu itu beliau sebagai pemilik, ya, dan sebagai presidir Mitra Iswara and Loring Pandey Insurance Broker, ya. Pada waktu kalau tidak salah Mir itu kerjasama dengan Mas McLennan, ya, dari USA. Nah, beliau menyampaikan bahwasannya masa depan asuransi itu sangat cerah karena tidak banyak orang yang tertarik untuk masuk ke asuransi karena mereka pada tidak tahu apa itu asuransi kerjanya, ya. Jadi dan juga penetrasi asuransi juga masih sangat rendah sehingga masih cukup ruang untuk dapat bertumbuh, ya. Kemudian biaya pendidikan juga ekonomis di asuransi, ya. Kemudian juga beliau sempat membuatkan surat rekomendasi agar saya bisa diterima di sekolah tinggi atau akademi asuransi Trisakti, ya. Jadi alhasil saya membeli surat biasa formulir pendaftaran di Akademi Asuransi Trisakti pada waktu bernama Akastri, ya, Akastri tahun 86, ya. Dan kemudian daripada saya nganggur ataupun tidak sekolah, saya mendingan kuliah, ya. Jadi sebetulnya saya masuk Akastri bukanlah pilihan hati saya tadi UI, kemudian Brawijaya maupun Gajah Mada. Namun kemudian saya ingin mengisi waktu saya, ya, supaya bagaimanapun juga apa yang ada di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Jadi akhirnya saya jalan dengan keseriusan belajar asuransi dari Trisakti. Pada waktu itu di Grogol kelas sore, pada waktu itu kan memang Akasri adanya kelas sore, kelas karyawan. Dan kemudian paginya saya kosong. Jadi selama 1 semester saya belajar di Akastri tahun 86 sampai dengan awal 87, ya, pada waktu masuk semester 2. Kemudian saya bertandang ataupun mengunjungi Pak Iswara. Pada waktu itu beliau sudah berkantor di Penyediaan 1 nomor 50, pindah dari Cikini. Saya pada waktu itu meminta beliau, pada waktu papi mengajak ke kantornya beliau dan kemudian melaporkan bahwa saya sudah kuliah dan saya minta kalau misalnya boleh saya magang di Mitra Iswara Loring Pandey. Jadi kemudian beliau dengan sukacita menerima saya tepatnya pada tanggal 13 April, ya, 13 April 1987 saya sudah mulai magang, ya, belajar bekerja. Jadi saya belajar di kelas
di Akastri, saya belajar di kantor di MIR tahun 87. Jadi saya punya dua kelas ya, kelas di Akastri dan kelas di Mitra Suara. Nah, kemudian apa yang saya lakukan selama 3 tahun lebih belajar ya, dari 1987 sampai 1990 ya, saya sangat-sangat senang waktu itu bekerja di MIR, karena saya sangat senang untuk bertumbuh, saya sangat senang belajar. Kemudian saya mengambil semua materi pekerjaan saya, memfotokopi, kemudian saya pelajari di rumah kalau misalnya saya tidak punya cukup waktu belajar di tempat kerja. Ya, jadi saya bekerja, semua pekerjaan saya saya lahap, saya tuntaskan. Ya. Kemudian saya juga sempat membuat fotokopi, masukin Outner, dan kemudian polis-polis dan klausul-klausul saya pelajari, saya baca, saya bedah. Ada yang kurang jelas dalam bahasa Inggris, saya mesti buka kamus ya. Kemudian saya kasih stabilo, kayak kasih pulpen dan kasih tanda. Intinya saya mempelajari semua hal yang ingin saya kuasai ya. Nah, kemudian pada waktu itu saya bertemu dengan Pak Muhar Jalil, saya di bagian klaim pertama kali, di bagian klaim membantu Pak Muhar Jalil sebagai klaim manager di Mitra Suara tahun 87. Kemudian setelah itu saya pindah ke bagian pemasaran untuk employee benefit ya. Waktu itu menangani life, health, personal accident ya. Saya waktu itu membantu Pak Karel Kehatu. Kemudian setelah saya pindah membantu Pak Dodi Jerampi dan Pak Atang Gurita menangani beberapa account dalam bentuk COB-nya property, marine, motor vehicle, dan engineering ya. Jadi saya banyak sekali belajar. Saya di sana ketemu dengan Yahya Jafar, ketemu dengan Ani Herawati, ketemu dengan Maji Talumewo, dan banyak lain. Dan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fred Uswara atas jasa beliau kepada saya. Saya bisa belajar di Akastri, asuransi, berkat jasa beliau. Saya bisa bekerja di Mitra Suara, bekerja jasa beliau, ya, memberikan kesempatan buat saya belajar 3,5 tahun. Dan terima kasih juga buat Pak Alex Roy Pandey, almarhum. Terima kasih Pak Fred Sabini sebagai senior saya. Beliau sangat tegas, terkesan ketus kalau pertama kali, tapi beliau orangnya baik. Ya, Pak Fred Sabini sudah almarhum juga, tahun lalu meninggal tahun 2021. Kemudian Pak Indra Maulana juga terima kasih. Ya, jadi 4 orang hal ini, Pak Fred Suara, Pak Alex Pandey, Pak Fred Sabini, dan Pak Indra Maulana adalah orang yang hebat di bidangnya ya, pada tahun itu. Terima kasih banyak. Ya, jadi saya di sana sangat-sangat sibuk sekali dan saya penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena saya sebagai anak muda usia 20 tahun pada waktu itu belajar segala sesuatu yang saya ingin kuasai, dan akhirnya saya mampu menguasai pekerjaan tersebut. Dan saya sibuk, penuh dengan kesibukan dan sukacita. Jadi 3 tahun magang di Mitra Suara saya anggap sangat keren. Ya. Kemudian setelah bekerja di Mitra Suara, saya pun melangkahkan kaki. Ya. Jadi pada waktu saya melamar kerja sebagai manajemen trainee di asuransi Bintang dan juga di Tokyo Marine. Ya. Waktu itu dapatkan panggilan dari keduanya, tetapi saya memilih asuransi Tokyo Marine berkat bantuan Pak Herman Marlisa, orang tua Pak Henry Ridwan, sahabat saya di Akastri. Ya, jadi saya masuk ke Tokyo Marine. Pada waktu itu bekerja di Skyline, kantornya di samping Sarina, Tamrin. Ya, saat ini Menara Cakrawala. Nah, setelah itu, di Tokyo Marine saya ketemu Pak Samsir, ketemu dengan Pak Ekson Hutapea, saya ketemu dengan Ahmadin, kemudian Yang Yosi, dengan Yoi Sampurno, dengan Happy Maga Angkasa, Pak Sarjoko, dan banyak lagi ya teman-teman di Tokyo Marine. Walaupun singkat, saya sangat berterima kasih belajar di perusahaan Jepang. Nah, terima kasih Pak Herman Marlisa, terima kasih Henry Ridwan. Setelah itu saya melamar ke Wanatata ya. Saya melamar kepada saya punya sahabat sekelas, Pak Cornelius Batenoka. Pada waktu beliau kalau tidak salah di bagian HRD atau di bagian lain ya, tapi yang pasti saya masuk Wanatata berkat Cornelius Batenoka. Nah, pada waktu itu saya ke Wanatata dan ternyata bertemu juga dengan Pak Amril yang ex Tokyo Marine ya, ex Tokyo Marine, Pak Amril ya. Saya di Wanatata bertemu dengan Pak pada cabangnya Pak Robert Jeremia, terima kasih Mbak Ivon Basara, Mbak Ibu Laya, Pak Jimmy Punomo ya, dan teman-teman lain ya, banyak sekali ya teman-teman marketing. Saya di sana selama 2 tahun ya, 2 tahun
di Wanatata. Nah, setelah belajar di 2 tahun di Wanatata sebagai marketing, saya dapat kesempatan bekerja di Allianz, ya. Pak, di Allianz pada waktu itu saya kenalnya Pak Samsir yang saat itu sudah bekerja di Allianz. Saya kenal Pak Samsir di Tokyo Marine. Jadi Pak Samsir mengenal saya sebagai anak muda yang ingin belajar terus, ya. Kemudian Pak Samsir tahu saya kualifikasinya cukup baik. Nah, kemudian beliau menawarkan saya mau nggak masuk ke Allianz, ya. Pada waktu itu saya namanya ingin belajar, ya, ingin belajar terus, ya. Dan pada waktu itu saya langsung bikin surat lamaran ke Allianz Utama. Dan saya diwawancarai oleh Pak Manfred Itau, Pak siapa lagi, Pak Busainir, ya, Pak Busainir almarhum, Pak Wito juga pun almarhum, ya. Dan terima kasih Pak Samsir, terima kasih Pak Manfred Itau, terima kasih Pak Busainir, ya. Dan saya waktu itu pertama kali di bagian klaim membantu Pak Victor Sanjaya di bagian klaim Pak Victor Sanjaya. Pada itu Pak Victor Sanjaya sebagai klaim manager dan ada Pak Imam, ya, Pak Imam sebagai underwriting manager. Ya. Kemudian setelah saya belajar klaim bersama dengan Pak Victor Sanjaya, di sana saya ketemu dengan Yono Sutioso, ketemu dengan juga Pak Mayun Subania, ya, sesama rekan kerja di bagian klaim. Pada itu saya dengan Manda Parwita, dengan Suryanda, dengan Dewi almarhum juga. Ya. Setelah saya belajar di bagian klaim, saya membantu Ibu Uli Tanugroho, maaf salah ketik, Ibu Uli Tanugroho, ya, almarhum, ya. Beliau adalah seorang yang baik. Pada itu saya menangani Marine Cargo bersama Ibu Uli, ya. Setelah saya belajar cukup banyak, saya juga ketemu dengan Betty Supolero, ya, pada waktu itu, ya, di bagian Marine, ya. Setelah saya belajar cukup banyak dengan Ibu Uli, ya, kemudian saya pindah ke bagian marketing bersama Pak Arif Firman dan Mas Angki di Allianz, ya. Jadi cukup lengkap pembelajaran saya di Allianz selama hampir 5 tahun. Ya, saya belajar klaim, saya belajar underwriting, saya belajar pemasaran. Karena memang saya senang sekali belajar apapun yang saya hadapi, saya ingin kuasai. Setelah hampir 5 tahun, saya bertandang dan ketemu dengan Pak Setia Hadijaya. Pada itu beliau sebagai presiden di Danamon Insurance Broker, ya. Nah, jadi saya masuk ke Danamon Insurance Brokers dengan posisi sebagai marketing manager tahun 1996, ya, 1996. Setelah saya belajar dari 87 ke 9 tahun saya menjadi marketing manager di Danamon Insurance Broker, ketemu dengan Pak Setia Hadijaya, ketemu dengan Joni Mawekere dan beberapa teman-teman lain. Ya, setelah saya lihat Danamon Insurance Broker bekerjanya kelihatan kurang cocok dengan saya punya spirit, ya. Kemudian saya pun diberi kesempatan untuk masuk ke Danamon Asuransi, bertemu dengan Pak Ivan Nanulita, Ibu Yuli Johan, ya, sebagai marketing manager, sama juga dengan Pak John, ya, Pak John. Nah, setelah saya bekerja dari 96 sampai 97, saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di perusahaan joint venture kembali, AGF Indonesia, perusahaan Prancis, patungan antara AGF Prancis dengan Indonesia. Pada waktu saya bikin lamaran ke Pak Haranius Pramono selaku direktur dan orang penting di AGF Indonesia, dan beliau memberi kesempatan saya memegang kepala cabang di AGF Indonesia, tepatnya di Jalan Tiang Bendera, cabang Jakarta Barat, ya. Nah, nggak taunya AGF Indonesia AGF dibeli oleh Allianz. Akhirnya AGF mesti keluar dari Indonesia dan saya pada waktu itu di PHK, tapi syukur alhamdulillah, puji Yesus, ya, saya mendapatkan rezeki yang cukup baik dan saya bisa dapatkan hasil pesangon tersebut. Saya bisa belikan rumah karena tahun 98 pada waktu itu memang lagi sedikit sulit, ya, resesi ekonomi segala macam. Nah, kemudian saya kenal Pak Teddy, terima kasih Pak Teddy Halamsyah, saya kenal dari ACA beliau, ya, sebagai presiden ACA cukup lama, dan kemudian beliau tahu saya melapor kepada beliau bahwa saya tidak lagi di AGF Indonesia karena AGF Indonesia sudah dibeli oleh Allianz dan AGF tidak lagi beroperasi, dan kemudian beliau menawarkan saya untuk bekerja di Ciyoda Indonesia. Ya, pada waktu itu ada Indonesian Rendezvous di Batam, ya, ketemu di sana. Saya ikut Indonesian Rendezvous, ketemu dengan Ibu Arianti Sulianto, ketemu Pak Frans Lamori, ya, di Hotel Novotel Batam tahun 98. Akhirnya saya berhenti dari AGF Indonesia di November
ya. Kemudian saya di Desember sudah masuk ke Ciyoda. Saya membantu Pak Ignatius Usman Hadi sebagai marketing manager. Di sana juga saya ketemu dengan Ina, dengan beberapa teman ya. Jadi namun terus saja saya pun juga tidak lama di Cio Indonesia sebagai marketing manager. Saya melamar ke Ultramas Broker, grupnya Rodamas, grup di mana? Di Slipi ya, yang grupnya Saimas, grupnya Sasa, Inti, dan beberapa yang lain ya. Dan saya membantu Ibu Veronica Sukarso sebagai asisten GM karena beliau adalah GM ya, tapi GM untuk Indonesia sehingga beliau sebetulnya presiden di Indonesia area. Saya membantu beliau sebagai asisten GM. Terima kasih Bu Veronica Sukarso almarhum telah memberikan saya kesempatan untuk belajar lagi di Ultramas. Dan kemudian satu hal yang saya ingin sampaikan bahwasannya pada waktu itu beliau menyampaikan, Freddy, bagaimana kamu bisa meminta gaji sebesar itu? Ya, saya sampaikan pada beliau, Ibu lihat saja berapa biaya yang Ultramas bayarkan kepada saya. Ibu hitung selama setahun. Seandainya selama setahun ini saya tidak bisa membayar kembali dari apa yang saya lakukan buat Ultramas, Ibu bisa memutuskan saya untuk tidak bekerja lagi di Ultramas. Ya. Jadi itu yang saya janjikan sehingga perusahaan tidak merasakan rugi atas kehadiran saya di setiap perusahaan. Itu yang saya lakukan ya. Jadi intinya saya ingin memberikan manfaat, memberikan kontribusi atas kehadiran saya di perusahaan tersebut ya, sehingga perusahaan tidak merasakan rugi apapun. Ya. Jadi setelah setahun berlangsung, ternyata apa yang saya lakukan buat Ultramas melampaui apa yang Ultramas bayarkan kepada saya. Ya, saya create bisnis, saya membuat skim-skim dengan berbagai macam MOP dan segala macam ya. Dan terus saja hubungan saya dengan Allianz sangat cukup baik, dan waktu itu dibantu dengan Pak Victor, Pak Angki, dan Ibu Uli untuk buat skim-skim yang baik buat Ultramas ya. Jadi saya meninggalkan perusahaan saya sebelumnya dalam keadaan baik ya. Dan sampai saat ini kalau tidak salah bisnisnya Ibu Marta Tilaar pun yang pada waktu saya create di asuransi Wanatata kalau tidak salah masih berada di Wanatata ya, Ibu Marta Tilaar Syariah Indonesia. Nah jadi itu yang saya lakukan di Ultramas bersama membantu Bu Veronica Sukarso. Nah kemudian pada waktu itu Pak Beni Sutejo saya ketemu, beliau menjabat sebagai direktur di asuransi Buana Independen pada tahun 2000-an. Nah beliau mengajak saya untuk membuat bisnis, bukan mengajak saya tapi mencari pekerja untuk sebuah grup ya, sebuah grup kayu. Dan kemudian saya bilang, ya sudah kalau gitu coba berapa premi yang grup tersebut bayarkan. Setelah saya lihat-lihat ternyata cukup juga, cukup untuk bisa membangun sebuah unit bisnis. Dan akhirnya Pak Beni mengajak bertemu dengan Pak Andreas Ananto dan Ibu Lani Ananto, menyampaikan hal ini. Saya bilang, oke, saya pikir bisa dibuatkan ini. Dan beliau itu meminta saya untuk membuatkan suatu proposal, membuatkan suatu rencana kerja. Saya langsung membuatkan suatu rencana kerja, dan beliau tersebut ingin saya memasukkan uang sebagai pemegang saham, enggak saham kosong. Kenapa? Karena kalau katakanlah sebagai saham kosong, mungkin spirit ataupun sense of belonging saya terhadap perusahaan Antara ini kurang. Jadi alhasil pada waktu tahun 2001 ya saya bangun agen asuransi Antara. Setelah terkumpul portfolio bisnis tersebut ternyata sudah menghasilkan keuntungan di tahun pertama. Mereka semua ingin supaya ditingkatkan dari jadi agen menjadi broker. Jadilah Antara Intermediate Indonesia sebagai insurance broker tahun 2002. Nah, pemegang saham saya setor uang dari hasil menggadaikan rumah saya ambil pinjaman dari BCA, saya taruh uang di perusahaan Antara Broker. Hingga saat ini saya memimpin Antara Broker tahun 2002, dan kemudian saya pun juga memensiunkan diri tahun 2017. Kenapa? Karena saya pikir cukup sudah saya memimpin Antara selama 15 tahun, dan saya memberikan kesempatan buat yang lain ya, Debbie dan beberapa teman yang lain. Pada waktu itu sebetulnya saya berharap Muhammad Iksan bisa menggantikan Debbie ya menjadi direksi dan Debbie menjadi sebagai presiden. Tapi Muhammad Iksan ternyata dapat kesempatan di S3 sebagai direktur, dan akhirnya saya meminta Mas Dwi Budi ya. Dan kemudian sesungguhnya saya ingin pensiun di usia 45, tetapi pada waktu Debbie
merasa belum siap untuk menggantikan saya, sehingga saya mundur lagi menjadi 50. Jadi saya pensiun dini dari antara di usia 50 tahun, tahun 2017. Ya, saya lahir tahun 67, jadi pas 50 tahun. Dan kemudian saya saya punya bisnis sendiri, di mana saya pemegang saham terbesar, ya, tahun 2017 hingga saat ini 2022. Jadi sudah 5 tahun antara di tingkat akademi berdiri. Ya, dan passion saya adalah ingin memberi kesempatan orang lain untuk maju. Ya, dan saya membuat suatu karir kedua atau karir ketiga, dan kemudian di karir kedua ini saya membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman saya yang lain, ya, sehingga saya bisa membantu sesama. Ini sukses selama 25 tahun. Dan saya juga sempat, sampai saat ini saya masih sebagai dosen di SMA Trisakti, dan saya sempat menjadi senat di SMA Trisakti. Jadi Akastri berubah menjadi sekolah tinggi. Oke. Jadi pada waktu itu Akastri saya lulus D3 setelah menikah, dan kemudian saya punya anak. Sebelum usia 40 saya melanjutkan sebagai sarjana di S1, ya, pada waktu tahun 2002. Ya, kemudian pada waktu saya mengajar di kampus, ketemu dengan Ibu Arianti sampaikan, kalau kamu mau mengajar di S1, kamu kalau bisa ambil S2. Jadi pada waktu itu sebelum 50 saya canangkan saya ingin ambil selesaikan S2 ataupun master degree, ya. Jadi pada waktu ketemu dengan Antoni Japari, dengan Trijoko Santoso dan beberapa teman-teman lain mengambil MM di Ukrida, ya. Jadi selesailah saya di usia 50, dan pada waktu juga saya sudah menyelesaikan juga A2 IK di AMAI sebelum usia 50. Jadi pada sebelum usia 50 saya selesaikan A2 dan selesaikan S2, ya. Jadi saya sempat menjadi senat di SMA Trisakti beberapa waktu. Ini kenang-kenangan bersama almarhum Pak Ketut Sendrah pada waktu beliau menjadi ketua senat bersama Miko Putro dan beberapa teman yang lain. Terima kasih Ibu Arianti. Ya, jadi apa yang saya lakukan untuk sukses di asuransi, saya banyak membaca buku, dan terus saja buku-buku saya cukup banyak, ya. Kalau misalnya Anda ingin bertanya mengenai buku sesuatu, mengenai buku asuransi, apapun itu, bisa bertanya pada saya. Mungkin saya punya koleksinya, ya. Saya pun juga giat menulis buku sejak tahun 2009, ya. Saya terus belajar, dan dengan mengajar saya pun juga belajar, ya. Dan saya menganggap pekerjaan dimanapun itu adalah kesempatan berkembang. Jangan menganggap pekerjaan itu sebagai beban, jangan sama sekali, ya. Kalau Anda menganggap pekerjaan tersebut sebagai beban, maka Anda tidak akan bertumbuh dengan optimal jika Anda sebagai pohon itu kontet, ya, ataupun jadi bonsai. Ya, kalau bonsai benar ya bagus, ya, tapi kalau bonsainya tanggung-tanggung, ya, jadi anggap pekerjaan itu sebagai anak tangga untuk bertumbuh berkembang. Di mana bumi dipijak, di situ junjung, apalagi dijunjung, ya. Kemudian jangan lupa mengambil sertifikasi yang ada di beberapa tempat, ya. Saya sudah melengkapi di APARI, ya, di AMAI, di LSPM MKS, di ANSIP juga saya punya, dan beberapa sertifikasi yang lain. Itu yang saya miliki agar apa? Agar saya, walaupun saya sudah tahu saya kompeten, tapi saya ingin menguji dan menganggap orang lain menerima saya memang kompeten. Jadi lembaga yang menerbitkan konfirmasi bahwa saya kompeten, inilah. Dan juga saya aktif membangun networking dan aktif di organisasi di ABAI. Pada waktu saya membantu Pak Kapler Marpaung pada waktu beliau menjadi ketua ABAI, ya. Terima kasih Pak Kapler Marpaung telah memberikan kesempatan saya untuk aktif di ABAI pada waktu itu, ya. Kemudian saya membantu Pak Nanan sebagai sekjen pada waktu tahun 2010 sampai 2013. Saya menjadi sekjen di Aparindo, ya. Perubahan nama ABAI menjadi Aparindo di zaman kami, di zaman Pak Nanan dan saya sebagai sekjen. Kemudian juga saya di APARI, ya, membantu pada waktu dengan Pak Miko di lembaga BSAKP APARI untuk yang memberikan sertifikasi untuk tenaga APAI dan CIB. Kemudian saat ini saya di APARI sebagai ketua DPKE, ya, Dewan Penegak Kode Etik, ya, APARI, untuk dapat membantu APARI menegakkan kode etik, melihat teman-teman yang berperilaku tidak baik, ya, kemudian menertibkannya mereka. Ya, jadi jangan lupa untuk aktif di organisasi. Kemudian saya mengajar di LPAI semenjak 1994, ya, 1994. Terima kasih buat Ibu Elsko Tambunan almarhum, ya. Jadi beliau memberikan kesempatan saya untuk mengajar di LPAI,
Tapi pada waktu syaratnya beliau, tolong kamu ambil sertifikasi CBA, beberapa A, semua A. Jadi saya habiskan semua, jadi LPI, Lembaga Pendidikan Nasional Indonesia. Pada waktu bagus, tapi saat ini nggak tahu melempem kenapa. Saya sedih juga melihatnya ya. Dan saya juga mengajar sebagai dosen di SMA Trisakti pada waktu zaman Ibu Arianti, mungkin kesempatan buat saya. Terima kasih Bu Arianti Sulianto. Nah, saya ingin berbagi apapun yang saya miliki, apapun yang saya dapatkan, berbagi pengalaman, pengetahuan yang saya pikir itu sebagai suatu kebahagiaan dengan menulis buku, melalui bisnis pelatihan yang saya bangun saat ini di tingkat akademi ya bersama Pak Gunawan Hadijoyo, Pak Sudarno Harjo Saparto, dan kemudian Ibu Fitri Savitri ya, dan juga dalam bisnis asuransi.com bersama Pak Sunardi ya. Saat ini saya ingin menjadi guru asuransi ya di YouTuber ya, karena saya pikir ini passion saya untuk dapat berbagi semuanya. Kalau misalnya bisa di cloning lah saya, tapi masalahnya nggak ada cara tersebut ya. Tapi saya ingin memberikan apapun yang saya miliki pada Anda semua agar bermanfaat apa yang saya alami ya. Dan hal yang utama adalah membangun, membentuk intensi. Karena intensi adalah suatu hal yang bersifat spiritual kalau bisa ya. Motivasi intensi adalah api diri, pelihara intensi tersebut ya. Kemudian intensi untuk kebaikan sesama, jangan kepada diri sendiri tapi kepada orang lain, kepada alam semesta, supaya tidak ada kepentingan pribadi di situ ya. Jadi teman-teman kemarin juga sampaikan popularitas dalam materi saya buat YouTube, saya nggak gila popularitas, saya nggak gila materi ya, karena saya pikir apapun kebaikan kita berikan kepada sesama, kepada dunia, itu akan kembali kok. Ya, jadi jangan berfokus kepada hal-hal yang bersifat materi, tapi fokuslah kepada hal-hal yang memberikan Anda kebahagiaan dalam hal berbagi, hal-hal yang bersifat spiritual. Karena tanpa itu, ya Anda akan kecewa kalau misalnya Anda berfokus pada materi semata. Ya, jadi harap Anda melakukan hal ini untuk kebaikan orang lain. Karena saya percaya, ya, apapun yang kita dapatkan saat ini adalah karena kebaikan dunia pada kita. Jadi kita pantas mengembalikan kepada dunia, ya. Oke, jadi itu saja sementara dari saya. Semoga bermanfaat. 35 tahun tersesat di asuransi yang sangat nikmat, dan saya ingin membenahi, termasuk juga membantu para korban asuransi bersama Ibu Maria Trihatati, karena apapun itu saya punya kewajiban memperbaiki, membenahi industri asuransi dengan baik, ya, supaya kepercayaan masyarakat terhadap industri ini semakin baik, dan sehingga manfaat asuransi kepada masyarakat pun juga benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Ya, saya dapat dihubungi di tingkat akademi, ya, dengan WA sekian. Bila mana Anda membutuhkan apapun pendidikan pelatihan asuransi, silakan hubungi saya akan dengan senang hati membantu Anda. Ya, para HRD perusahaan asuransi dan mungkin para pimpinan perusahaan non asuransi yang ingin memberikan pendidikan asuransi terkait dengan di manajer keuangan ataupun manajer GA Anda, kami akan siap membantu Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi, salam kebajikan.